Halo adik-adik, yang saat ini sudah berada di seri yang keempat. Dan di semester 2 tentunya kalian akan mempelajari materi PPKN, ada 3 materi. Nah, pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pertama untuk KD yang keempat dengan judul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Adapun indikator pencapaian kompetensi dalam KD yang kelima ini, atau KD 1 di seri yang keempat, ada 6. Nah, pada saat ini yang akan kita bahas adalah dua indikator. Yang pertama, tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Jadi submateri sesuai dengan indikatornya adalah makna hubungan internasional, dan yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Pertama tentang makna hubungan internasional. Sebelum itu, sesuai dengan judulnya, bahwa dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, ada suatu pernyataan tentang bahwasanya Indonesia ikut serta dalam perdamaian dunia. Pernyataan ini merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan kalimat lengkapnya adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Begitu. Jadi, pernyataan bahwa Indonesia ikut serta dalam perdamaian dunia ini dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia ini? Bisa dikatakan Indonesia akan mengadakan hubungan internasional. Nah, hubungan internasional ini bisa berbentuk dua negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia, atau dua negara atau lebih dari dua, begitu. Misalnya Indonesia Malaysia dengan Singapura atau yang lainnya, dan juga ada juga hubungan internasional dalam organisasi internasional, begitu. Nah, secara sederhana hubungan internasional bisa dimaknai sebagai hubungan yang bersifat global. Jadi ini sudah mencakup global ya, atau mendunia, yang meliputi semua hubungan yang terjadi yang bersifat global tadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Begitu. Jadi masing-masing negara mempunyai batas-batas ketatanegaranya masing-masing, atau misalnya batas wilayah darat, laut, dan udara. Namun dengan adanya hubungan internasional, terjadi kerjasama antara dua negara atau lebih tadi, atau bahkan kepentingan yang sama dalam bentuk organisasi tadi, maka melampaui atau melewati batas-batas tersebut. Tapi tentu ada namanya kesepakatan atau kerjasama atau aturan-aturan pokok yang disepakati dari awal. Hubungan internasional ini sering sekali dikaitkan dengan ketiga konsep. Yang pertama, politik luar negeri. Yang kedua, hubungan luar negeri. Dan yang ketiga, politik internasional. Mari kita kaji satu persatu apa sih artinya. Yang pertama, politik luar negeri merupakan seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Jadi suatu negara mengadakan hubungan yang disebut sebagai seperangkat cara tadi atau politik luar negeri ini untuk mencapai hubungan negara tersebut. Misalnya Indonesia mengadakan kerjasama dengan negara lain dalam bidang ekspor impor atau ketenagakerjaan, atau misalnya dalam bidang politik atau dalam bidang kesehatan, arsitektur, dan lain sebagainya, adalah untuk mencapai tujuan negara tersebut, begitu. Kemudian yang kedua, hubungan internasional. Hubungan internasional ini adalah hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Nah, maksudnya bahwa setiap negara tersebut mempunyai kedaulatannya masing-masing. Apa sih artinya kedaulatan itu? Kedaulatan adalah kemampuan atau kekuasaan atau kewenangan suatu negara dalam mengurusi pemerintahannya masing-masing atau menyelenggarakan segala kebijakan atau segala hal-hal yang berkaitan dengan tata kenegaraan suatu negara tersebut. Jadi bisa dikatakan sebagai salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya pemerintah yang berdaulat atau yang berkuasa, yang mempunyai kewenangan untuk mengurusi negara tersebut, begitu. Jadi di sini dalam hubungan luar negeri, pihak tadi yang bekerja sama, dua negara atau lebih, tidak tunduk atau mempunyai kewenangannya masing-masing, namun ada kerjasama. Kemudian yang ketiga, politik luar internasional. Ini adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, kita lihat dulu apa sih pengertian politik itu. Politik bisa kita maknai sebagai cara untuk mencapai kekuasaan. Kemudian kekuasaan adalah kemampuan atau kewenangan seseorang untuk kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kekuasaan ini sudah dipelajari ya pada materi yang sebelumnya. Baik itu misalnya secara sederhana di rumah, orang tua mempunyai kewenangan mengatur anak-anaknya dan mempengaruhi kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang memiliki kuasa tersebut. Nah, dalam politik internasional ini atau cara untuk memperoleh kekuasaan tadi antar negara, di mana ada kepentingan atau tindakan yang sama atau mungkin tindakan beberapa anggota negara tersebut, serta juga proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi. Jadi di sini lebih ditekankan pada organisasi ya.
organisasi internasional. Nah, bisa kita lihat apa saja contoh peran Indonesia atau partisipasi atau juga contoh organisasi yang diikuti oleh Indonesia. Nah, salah satu bentuk mungkin bisa dikatakan sebagai pencapaian Indonesia ya. Indonesia berhasil memperoleh dukungan suara dari 174 negara dan terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB atau Dewan Keamanan HAM untuk periode 2020 sampai 2025. Begitu. Jadi dalam hubungan internasional atau juga kerjasama perlu dukungan atau citra positif. Bagaimana sih orang atau negara lain atau perwakilannya itu memandang Indonesia apakah bisa dipercayakan menjadi anggota Dewan Keamanan HAM begitu. Sebelumnya juga Indonesia pada tahun 2019 sebelum berakhirnya masa periodenya 1 tahun, Indonesia juga sudah menjadi anggota Dewan Keamanan HAM. Nah, pemilihan ini di mana Indonesia tadi terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan HAM berlangsung dalam sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada Kamis 17 Oktober 2019. Nah, contoh lain dari organisasi internasional yaitu ada ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara, baik itu untuk tujuannya peningkatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kemudian Persatuan Bangsa-Bangsa atau dulunya disebut sebagai Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian hubungan bilateral dan multilateral ini di luar organisasi ya. Bilateral maksudnya adalah hubungan antara dua negara, kemudian multilateral lebih dari dua negara. Kemudian gerakan non-blok ini adalah anggota negara-negara yang sama seperti sikap politik Indonesia bebas aktif atau tidak menjadi sekutu atau terikat dengan urusan negara lain atau malah mencampuri kedaulatan atau intervensi. Misalnya ketika ada konflik dari salah satu anggota gerakan non-blok itu atau yang berbanding terbalik misalnya gerakan blok. Jadi jika ada konflik yang menyerang salah satu negara anggota blok tadi, maka sebagai sesama anggota gerakan itu akan mendukung sepenuhnya misalnya dalam bidang militer atau dana atau pasukan begitu. Namun di sini Indonesia mendeklarasikan untuk ikut dalam gerakan non-blok atau tidak memihak. Kemudian selanjutnya adalah organisasi konferensi Islam. Ini negara-negara yang agamis, ini dalam Islam maupun negara-negara yang mayoritas Islam. Dalam hal ini, kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas agamanya Islam. Nah, perlu untuk membangun kerjasama dengan negara-negara Islam yang lain. Kemudian yang terakhir, ini yang baru-baru saja, G20 atau Group of 20, di mana Indonesia terpilih menjadi presidensi atau ketua selama 1 tahun ya. Oke, jadi di sini kan kita fokus kepada bagaimana sih peran Indonesia dalam yang namanya perdamaian dunia. Salah satu contohnya bisa kita dilihat pada pernyataan bawah ini, bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar. Jadi Indonesia menyumbangkan pasukan terbesar untuk misi keamanan PBB di antara ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB selama kurun waktu 2019 sampai 2020. Berarti dalam kurun waktu 1 tahun Indonesia menjadi negara penyumbang pasukan terbesar. Itu merupakan salah satu sumbangsi atau juga peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian tadi. Nah, ini menunjukkan Indonesia akan memberikan perhatian pada peningkatan efisiensi dan efektivitas misi perdamaian PBB. Begitu, di samping isu global lainnya. Kemudian kita bisa lihat dari gambar-gambar ini, gambar yang paling atas tentang Indonesia atau negara-negara ketika ada sidang PBB. Kemudian yang kedua, itu adalah ketika Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan HAM PBB. Nah, itu ada Duta Besar Indonesia yang memegang bendera tersebut. Kemudian yang paling bawah ini yaitu adalah G20. Itu adalah negara-negara yang merupakan anggota G20 tadi. Yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan, arsitektur, dan juga peningkatan ekonomi. Setelah tadi kita belajar apa makna hubungan internasional, yang bisa kita simpulkan sebagai hubungan yang bersifat global. Yang mana hubungan itu terjadi melampaui batas-batas ketatanegaraan, baik antara dua negara maupun lebih, ataupun bernaung dalam satu organisasi internasional. Kita lanjutkan, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kita akan lihat dulu faktor penyebab perlunya hubungan internasional. Ini terdiri dari 2 faktor. Faktor internal atau faktor dan juga faktor eksternal. Faktor internal, adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup negaranya. Khawatir bahwasannya negara tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, atau misalnya terancam adanya kudeta atau perampasan kekuasaan, maupun terancam intervensi atau campur tangan dari negara lain. Begitu. Jadi dalam faktor internal adanya kekhawatiran untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, maupun khawatir tidak mampu mempertahankan kemerdekaan atau kedaulatan negaranya, begitu, untuk menghindari kudeta dan intervensi. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif. Jadi, penting sekali membangun kerjasama dalam konsep ini adalah hubungan internasional. Semakin banyak negara yang mempercayakan Indonesia atau citra positif dan juga mendukung Indonesia, maka Indonesia akan semakin mampu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan juga tadi memenuhi kebutuhannya ketika misalnya ada kekurangan ataupun seperti yang pada masa pandemi beberapa waktu yang lalu, pasokan vaksin di mana vaksin tersebut tidak atau belum diproduksi Indonesia begitu. Kemudian faktor eksternal ini adalah ketentuan hukum alam
yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain begitu. Kerjasama dan bantuan ini senantiasa diperlukan, misalnya dalam tadi pengakuan, kemudian dalam batas-batas atau dalam ekspor impor, dalam pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Selanjutnya, ruang lingkup hubungan internasional atau konsep bidang-bidang dalam hubungan internasional ini mencakup bidang apa? Ada dua, bidang publik dan bidang privat. Bidang publik ini meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Jadi ini merupakan urusan-urusan yang mungkin mencakup beberapa negara atau juga negara, tapi lingkupnya itu masih yang umum, belum mencapai kepada kedaulatan negara tersebut. Berbeda dengan bidang privat, ini sudah meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme atau kepariwisataan yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung yang namanya kebijakan dalam suatu negara tersebut. Begitu. Selanjutnya, arah hubungan internasional. Ini ada konsepnya ada 4. Yang pertama, pembentukan negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan kebangsaan yang demokratis. Gitu. Jadi, diharapkan dengan adanya hubungan internasional dapat membentuk negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan. Jadi sekarang kan sudah berbentuk negara kesatuan, tapi masih terus dipertahankan begitu sebagai amanat dari kemerdekaan Indonesia, bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia harus mempertahankan yang namanya kedaulatan tadi, kesatuan. Dan kebangsaan yang demokratis, berarti bangsanya yang demokratis, atau ini sudah dipelajari pada materi yang sebelumnya ya, tentang konsep bahwa adanya kebebasan untuk berpendapat, demokrasi. Namun ini skalanya sudah besar, di mana Indonesia berusaha untuk menunjukkan eksistensinya di mata internasional. Kemudian, dengan hubungan internasional, diharapkan mampu membentuk masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah NKRI. Begitu, karena ada tadi kekhawatiran, takutnya suatu negara tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya ini untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual. Itulah salah satu tujuan atau arah dari hubungan internasional ini. Kemudian, dengan hubungan internasional diharapkan mampu untuk membentuk persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara. Jadi di sini semua negara ya, bukan hanya negara Asia Tenggara atau negara-negara Eropa dan lain sebagainya, tapi semua negara. Jadi oleh karena itu Indonesia ikut dalam gerakan non-blok tadi, tidak memihak suatu negara atau menjadi sekutu atau menjadi musuh bagi negara lain. Nah ini dasar kerjasama tadi dalam persahabatan yang baik, tujuannya adalah untuk membentuk dunia baru yang bersih dari imperialisme atau pencampuran yang namanya atau tekanan dari negara lain mempengaruhi kebijakan negara tersebut, atau bahkan kolonialisme, penjajahan atau penguasaan suatu negara. Ini tujuannya untuk menuju perdamaian dunia yang sempurna. Kemudian dengan hubungan internasional diharapkan juga mampu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Begitu. Jadi yang dimaksudkan di sini sebagai pokok landasan tadi untuk mempertahankan kemerdekaan, kemudian menjaga keselamatan negara, baik itu keselamatan wilayah, darat, laut, dan udara, maupun keselamatan warga negaranya atau juga kedaulatan negaranya. Kemudian dengan hubungan internasional juga diharapkan mampu memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri atau luar negara untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang tadi yang diperlukan ini tidak atau belum dihasilkan sendiri. Begitu, misalnya yang paling banyak dalam bidang militer, alat-alat militer yang canggih itu dari luar negeri, atau misalnya vaksin tadi itu dari luar negeri gitu. Untuk yang namanya memperbesar kemakmuran rakyat. Atau juga misalnya ketika ada peluang industri atau untuk mencapai kemakmuran tadi, rakyat Indonesia boleh belajar di luar negeri. Ini juga merupakan manfaat dari hubungan internasional. Kemudian dengan hubungan internasional juga diharapkan mampu untuk meningkatkan perdamaian internasional. Jadi dalam wujud persahabatan yang baik tadi, kemudian tujuannya juga untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Kemudian untuk meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, yaitu mulai dari ketuhanan sampai keadilan, persatuan begitu. Ini Pancasila sebagai dasar dan filsafat dan juga sebagai pedoman, sebagai ideologi bangsa negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya, hubungan internasional tadi atau konsepnya adalah untuk mencapai tujuan negara tersebut atau dalam organisasi kepentingan ekonomi negara-negara yang menjadi anggota organisasi tersebut. Ini diharapkan berdampak baik atau dalam arti lain memberikan keuntungan dan kemudahan bagi suatu negara. Contohnya tadi memperoleh barang-barang yang tidak atau belum dihasilkan di negara tersebut. Nah, namun selain keuntungan atau dampak positif, hubungan internasional juga tidak dapat dipungkiri dapat berdampak negatif. Begitu, ada dampak atau mungkin kerugian yang dialami oleh negara tersebut dalam menjalin kerjasama dengan negara lain atau organisasi. Nah, arti dari dampak negatif ini yaitu tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional tidak tercapai, misalnya dalam bidang pembangunan ekonomi atau dalam kesehatan atau arsitektur tidak tercapai atau bahkan mengalami kerugian. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh negara Indonesia untuk meminimalisir dampak negatif atau sebanyak mungkin memperoleh keuntungan begitu. Jadi agar tujuan yang diharapkan itu dapat tercapai dari hubungan kerjasama dengan negara lain. Jadi di sini ada 3. Yang pertama dengan
Indonesia meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Misalnya berkaitan dengan urgensi atau ini kebermanfaatannya, atau pada saat ini yang dibutuhkan apa, kesehatan kah, jadi membangun kerjasama di WHO misalnya, atau dalam kebudayaan, UNESCO, dan lain sebagainya. Jadi kualitas kerjasama internasional ini yang tujuannya adalah untuk kepentingan Indonesia, meningkatkan keadilan dan kemakmuran tadi. Kemudian yang kedua, senantiasa meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri. Berarti contohnya tadi Duta Besar Negara Republik Indonesia yang menjadi perwakilan atau menjadi cermin bagi negara Indonesia agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Nah, ini kualitas dan kinerja ini bisa kita lihat misalnya G20, bahwa Indonesia menjadi presidensi itu kan merupakan citra positif Indonesia dipercayakan. Walaupun misalnya ada banyak orang yang mengatakan itu berurutan, tapi kan ketika penentuan urutan ini tentu yang lebih layak duluan yang diutamakan begitu. Jadi Indonesia sudah bisa lumayan menunjukkan citra positifnya atau eksistensi dari negara lain ke Indonesia. Kemudian Indonesia juga memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia. Nah, perlindungan pembelaan ini misalnya dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam hubungan internasional, contohnya dalam ketenagakerjaan ini ketika ada warga negara Indonesia dalam usia kerja atau yang dikatakan sebagai tenaga kerja ini bekerja di negara lain menjadi TKI atau tenaga kerja Indonesia ataupun TKW. Nah, sering sekali banyak kasus-kasus atau perselisihan atau misalnya kriminal kepada warga negara Indonesia atau penganiayaan atau pelecehan begitu. Jadi mengutamakan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara. Itu tadi untuk mencapai keadilan sosial ya, dan juga kepentingan Indonesia. Berarti ini mengutamakan kepentingan ini, manfaat dari kerjasama ini untuk Indonesia itu apa begitu. Dan juga memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Misalnya dalam yang tadi, yang ketika Indonesia menjadi presidensi, tentu ketika itu kan terlaksana maka bisa memperkenalkan budaya Indonesia dan juga memperkenalkan kuliner daerah-daerah pariwisata Indonesia begitu. Nah, misalnya nanti ketika sudah ada presidensi G20 di Bali, maka tentu itu menjadi peluang Indonesia semakin diperkenalkan kepada dunia internasional begitu. Jadi tadi kita sudah membahas tentang makna hubungan internasional dan pentingnya hubungan internasional ini. Nah, untuk pentingnya hubungan internasional atau manfaatnya bisa didasarkan pada arah hubungan internasional tadi, mulai dari meningkatkan persaudaraan dengan banyak negara, mempertahankan kemerdekaan, memperoleh barang-barang yang tidak atau belum dihasilkan di negara Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas nanti minggu depan. Mohon ditunggu videonya. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat dan berusaha menjadi warga negara yang baik. Terima kasih banyak.